Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jalpa Salis Caidah dengan NIM 12400300027. Saya berasal dari kelas MD2A dan di sini alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama, pernyataan. Yang pertama, ilmu komunikasi awalnya berasal dari teorika. Teorika terkenal pada zaman Socrates. Nah, pernyataan tersebut adalah benar ya. Penjelasannya, ilmu komunikasi memang memiliki akar yang sangat kuat dalam teorika yang berkembang pada zaman Yunani kuno, terutama pada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, di sini yang pertama itu retorika dan Socrates, dan yang kedua ada teorika sebagai ilmu dasar ilmu komunikasi, dan yang ketiga ada perkembangan ke ilmu komunikasi modern. Jadi pernyataan bahwa ilmu komunikasi awalnya berasal dari teorika dan teorika terkenal pada zaman Socrates adalah benar, karena teorika merupakan cikal bakal dari ilmu komunikasi yang berkembang di era klasik ke modern. Jadi pernyataan yang kedua adalah perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia, yaitu pernyataan tersebut adalah salah. Pernyataan tersebut menyebutkan adanya perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah. Padahal sebelum masa prasejarah berarti belum manusia itu sendiri muncul atau belum berkembang secara sosial. Pada masa itu belum ada bentuk komunikasi yang kompleks karena belum ada manusia yang bisa melakukannya. Komunikasi sebagai suatu aktivitas sosial dan budaya baru bisa dipelajari secara ilmiah setelah manusia ada dan berkembang dalam masyarakat. Jadi pernyataan tersebut salah karena perkembangan ilmu komunikasi karena perkembangan ilmu komunikasi dimulai setelah manusia ada, yaitu pada masa prasejarah dan seterusnya, bukan sebelum masa prasejarah. Nah, yang ketiga itu pembahasan yang ketiga itu berbahasa lisan pada zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan nomaden oleh spesies Cro-Magnon dan Neanderthal. Nah, itu pernyataan tersebut sebagai besar benar. Namun terdapat kesalahan istilah dan penulisan yang perlu diluruskan benar bahwa manusia purba seperti Neanderthal dan Cro-Magnon hidup nomaden dan kemungkinan besar sudah mulai menggunakan bahasa lisan. Namun terdapat kesalahan dalam penulisan Neanderthal dan istilah Cro-Magnon sudah jarang digunakan secara ilmiah. Secara keseluruhan, inti pernyataannya benar, tapi perlu revisi istilah agar lebih akurat secara ilmiah. Baik, selanjutnya yang keempat, komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi secara langsung dan secara hardik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Pernyataan tersebut adalah salah. Kalimat tersebut mencampur adukan dua konsep yang berbeda, komunikasi satu arah diadik karena tidak melibatkan timbal balik secara langsung, dan ada komunikasi diadik dan itu dua arah karena melibatkan dua orang yang saling merespon. Selain itu, tindakan satu arah tidak bisa disamakan dengan hubungan timbal balik, karena itu pertentangan secara konsep. Pernyataan tersebut salah karena komunikasi satu arah tidak berlangsung secara diadik. Komunikasi diadik justru melibatkan dua arah dan timbal balik. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda dalam teori komunikasi. Baik, selanjutnya yang nomor 5, Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang untuk mengubah tingkah laku. Pernyataan tersebut benar. Pernyataan bahwa Hofland menyatakan komunikasi sebagai proses penyampaian perangsang untuk mengubah tingkah laku adalah benar, dan definisinya merupakan bagian dari pendekatan komunikasi persuasif yang berbasis
psikologi perilaku. Selanjutnya, pernyataan nomor 6. Komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai norma dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi bagian dari toleransi. Pernyataan tersebut adalah salah ya. Isi pernyataan atau fungsi komunikasi. Pernyataan ini menggambarkan fungsi komunikasi sebagai sarana untuk mendidik, mewariskan nilai, norma, dan prinsip hidup, mentransmisikan budaya. Fungsi ini lebih tepat disebut sebagai fungsi transmisi budaya atau pendidikan. Pendidikan sosial. Salas menyebutkan fungsi pewarisan nilai dan norma sebagai fungsi kolerasi. Fungsi yang tepat untuk pendidikan dan pewarisan nilai antar generasi adalah fungsi transmisi budaya, bukan kolerasi. Baik, selanjutnya nomor 7. Karena komunikasi dianggap sebagai proses akibat, sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Pernyataan tersebut adalah salah. Penjelasannya yang nomor 1 nih, proses sebab akibat dalam komunikasi. Ketika komunikasi dipahami sebagai proses sebab akibat, biasanya maksudnya adalah komunikator atau penyebab mengirim pesan dan mengirim lagi komunikasi atau akibat itu menerima atau merespon. Ini merupakan pendekatan linear atau mekanistik, di mana komunikasi terjadi dalam satu arah dengan fokus pada efek atau dampaknya terhadap penerima. Nah, yang kedua itu apa? Itu interaksi. Interaksi dalam konteks komunikasi berarti adanya aksi timbal balik antara dua pihak atau lebih. Komunikasi sebagai interaksi melibatkan dua arah. Kedua belah pihak bertukar peran sebagai pengirim atau penerima. Ada umpan baliknya atau feedback atau respon aktif. Salah jika menyamakan proses sebab akibat dengan interaksi. Proses sebab akibat menggambarkan komunikasi satu arah, sedangkan interaksi menuntut dua arah dan timbal balik. Jadi komunikasi tidak otomatis disebut interaksi hanya karena ada sebab dan akibat. Baik, pernyataan yang ke-8, saat perkuliahan komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Nah, pernyataan tersebut adalah benar. Penjelasannya yang pertama, fungsi edukasi dalam komunikasi. Komunikasi dalam konteks perkuliahan memiliki tujuan utama untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai akademik. Oleh karena itu, fungsi komunikasi yang dominan dalam situasi ini adalah fungsi edukatif atau pendidikan. Yang keduanya, bentuk komunikasi dalam perkuliahan. Nah, di sini ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi non-verbal. Komunikasi yang terjadi dalam perkuliahan memang berfungsi sebagai sarana edukasi, yakni untuk menyampaikan dan mentransfer pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa. Oke, dan yang kesembilannya lanjut. Nomor kesembilannya adalah stand up comedy, merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Pernyataan tersebut adalah benar ya. Dalam teori komunikasi terdapat beberapa fungsi utama komunikasi, antara lainnya ada informasi, edukasi, persuasi, hiburan atau entertainment, transisi budaya, stand up comedy. Nah, oke ya, sampai transisi budaya. Stand up comedy termasuk ke dalam fungsi hiburan karena tujuannya adalah membuat audiens terhibur dan tertawa. Meskipun kadang mengandung unsur edukasi atau kritik sosial, fungsi dominan tetaplah terhiburan. Pernyataan bahwa stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur adalah benar, karena tujuan utamanya adalah memberikan hiburan melalui humor, menjadikan komunikasi ini bagian dari fungsi komunikasi hiburan. Baik, yang terakhir, yang nomor 10 adalah para bahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Pernyataan tersebut adalah benar. Kenapa benar? Penjelasannya, apa itu para bahasa? Para bahasa adalah unsur dalam komunikasi non-verbal yang berkaitan dengan cara menyampaikan ujaran, bukan isi kata itu sendiri. Fokusnya adalah pada bagian sesuatu dikatakan, bukan apa yang dikatakan. Pernyataan tersebut benar karena para bahasa berhubungan dengan cara penyampaian suara dalam komunikasi, bukan isi atau makna dari kata-kata itu sendiri. Dan ini merupakan bagian penting dari komunikasi non-verbal vokal. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam video ini bisa memenuhi tugas ilmu komunikasi saya, dan benar salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Bapak dosen telah menonton video ini.
dengan tamat. Baik, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.